Tune 1. Pernah membiarkan kita sendirian di dalam menjalani kehidupan ini. Tenanglah, aku ini akan menjadi tema perenungan kita dalam ibadah kita saat ini, bahkan dalam menjalani kehidupan selama 1 minggu ke depan ini. Mazmur 85 ayat 9 sampai ayat yang ke-14 kita baca secara berbalasan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sehingga
Dengan keyakinan iman kita berkata bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kami. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui live streaming channel YouTube Jemaat Karamia. Dengarkan kita perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Ibu bapak, saudara-saudara, segenap jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri. Kita mengaku segala dosa dan kelemahan dan tetap mendengarkan berita anugerah Allah. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih. Kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Di salib-Mu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus, Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus mendengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salib-Mu ku
sujud, diriku selamatkanlah. Kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah dari firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya, ku percaya padamu, Anak Domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan membacakan firman Tuhan bagi kita semua, untuk kita dengarkan dan juga kita akan renungkan dalam ibadah ini dan sepanjang minggu ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini. Di ibadah yang kedua di jemaat-Mu, di jemaat Karambe, segenap jemaat-Mu boleh berkumpul di dalam gedung gereja ini ya Tuhan. Bahkan juga ada yang mengikuti ibadah melalui live streaming channel YouTube Jemaat Karambe. Kami tahu dan percaya ya Tuhan, bahwa Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Tuhan akan memakai ketiga pelayan Tuhan pada pagi yang indah ini, sehingga boleh membacakan firman ini ya Tuhan, dan jemaat-Mu mendengar. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa, ini ya Tuhan mengurapi hamba-Mu, supaya boleh merefleksikan, merenungkan firman ini untuk kami renungkan bersama. Kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, baik jemaat-Mu maupun ketiga pelayan Tuhan ini. Kami datang kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Pertama Raja-Raja, pasal 19, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan berkemah dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membela gunung-gunung
dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehuda, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elia bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elia. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Amin firman Tuhan. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, "Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepadanya, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik,
Demikian firman Tuhan. Haleluya, 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 amin. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepadanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan atas segala tuntunan penyertaan-Nya, sehingga Tuhan masih mengaruniakan kita waktu dan kesempatan untuk kita bersekutu pada saat ini. Lewat firman Tuhan yang telah kita dengarkan memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan sepanjang minggu ini. Tenanglah, aku ini. Parapa itu penami aku mote.
Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih, dari 4 firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, ada beberapa kata yang sungguh menggelitik kita, Ibu Bapak, saudara-saudara. Yang pertama di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9. Firman Tuhan datang kepada Elia berkata, apakah kerjamu di sini? Ya, dan ini 2 kali kata ini disampaikan. Seandainya Tuhan datang kepada kita, namekutana lako kita, baik pendeta, penatua diaken, aparah mijamen di kerama. Ya. Apakah kerjamu di sini? Baiklah susiki Elia. Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Mungkin itulah jawaban. Oh, buta rakamatami, tangan mitiro raka apa tutujam. Ya, mungkin seperti itu. Tapi pertanyaan, ada seorang teolog berkata bahwa banyak orang aktif di gereja, tapi bukan untuk Tuhan. Ini menjadi satu pertanyaan sangat menggelitik bagi kita, Ibu Bapak, saudara-saudara. Dan sepanjang minggu ini, ukilalai kumua, kadang-kadang pertanyaan ini ditujukan kepada kita, apa ratu tajam? Apa pengkarangan? Coba bayangkan Bapak Ibu. Ibu-ibu kalau suami atau anak pulang ke rumah, nah ada sesuatu yang dia inginkan, nah tak enak tersedia, pasti lakukan apa kamu jawab. Ya, bagaimana perasaan kita, Ibu Bapak, saudara-saudara? Pasti ada jawaban-jawaban yang membackup semua itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Injil Matius kita melihat setiap kali Yesus setelah selesai melakukan pekerjaan, dia mengasingkan diri untuk bersekutu melalui doa dengan Bapanya di surga. Setiap kali, karena dia tahu hanya dengan bersekutu dengan Bapanya, dia dikuatkan, dimampukan untuk mengangkat tugas dan pelayanan. Inilah yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Dalam Injil Matius pasal 14 ada 2 kejadian yang luar biasa. Ayat 13 sampai ayat yang ke-21, bagaimana Yesus mengajar orang dan memberi makan 5.000 laki-laki. Bayana di Rekenasang itu sekitar 20.000 orang yang memperoleh makanan pada saat itu. Dan Yesus berjalan di atas air. Pada saat Yesus mengajar orang banyak, murid-muridnya mulai gelisah, mulai bergumul, apa lepakan dia nih tahu. Ya. Dia datang kepada Yesus, agi moto adai kami nasule sabatang dia. Tapi apa yang Yesus katakan kepada mereka? Ayat yang ke-16 dalam pasal 14. Kamu harus memberi makan mereka. Kamu harus memberi mereka makan. Apa yang dia katakan murid-muridnya? Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dalam keterbatasan, dalam keadaan seperti itu, secara logika tidak mampu untuk bisa memberikan. Tetapi mata mereka tertuju kepada Yesus. Kehidupan mereka diarahkan kepada Yesus, dan Yesus katakan, bawalah kemari kepadaku. Dan di tangan Yesus tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang mungkin. Hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia bisa dikerjakan oleh Tuhan. Dan melalui 5 roti 2 ikan itu, ribuan orang boleh makan kenyang, bahkan masih ada sisa yang diceritakan dalam pembacaan ini. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, setelah itu
Yesus meninggalkan orang banyak ini dan menyuruh murid-muridnya untuk berangkat ke tempat lain melalui perahu. Yesus masih mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan yang empunya hidup. Biasa langkah Tuhan tasiluk solanasang tanggap rutinitas bang. Saya alami dalam kehidupan saya. Betul itu bersekutu dan saat teduh itu sangat-sangat penting dan sangat banyak faedahnya untuk kita ibu bapak saudara-saudara. Karena di situ kita mampu melihat bagaimana kuasa Allah membiarkan diri kita seperti gentong yang atau HP yang sudah lobet harus diisi kembali supaya itu punya kekuatan dan kemampuan dalam mengangkat tugas pelayanan. Kita melihat dalam pembacaan ini bahwa murid-murid Tuhan Yesus diombang-ambingkan oleh gelora laut. Dan ini menggambarkan bagaimana kehidupan kita manusia dalam dunia ini diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai persoalan dan pergumulan. Murid-murid mereka larut dalam persoalan dan larut dalam masalah sehingga dia tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus datang, apa yang mereka lihat? Dia anggap itu hantu. Pikiran mereka secara logis, iman mereka tumpul karena persoalan. Mereka berteriak hantu, tapi Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Petrus berkata, Tuhan, aku mau juga berjalan. Dan dia bisa. Karena matanya tertuju kepada Yesus. Yesus katakan, mari, dan dia tertuju. Tapi setelah dalam perjalanan, ada gelombang, ada masalah, dan lain sebagainya. Akhirnya dia tenggelam dan dia berteriak, minta tolong. Dan dia katakan, Tuhan tolonglah. Apa yang Yesus katakan? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ibu bapak saudara-saudara, apa makna firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini? Ya. Realitas kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara, kita tidak lepas dari pergumulan, masalah. Ya. Saya tidak tahu bagaimana dalam dunia sekarang. Ya. Banyak kita yang giat dalam pelayanan Tuhan, tetapi kita juga tidak pernah terlepas daripada pergumulan. Oleh sebab itu, kita melihat bagaimana Elia diingatkan tentang kuasa Tuhan yang pernah dialami orang Israel. Itulah yang memampukan dia mengangkat. Itu jugalah yang memampukan saya dan saudara. Oleh sebab itu, hal apa yang harus kita buat? Mari kita berseru, berserah kepada Tuhan dalam menghadapi masalah. Ya. Jangan kita larut sendiri dalam masalah. 2 hari kemarin, ada 2 anak kita lagi mengakhiri hidupnya melalui bunuh diri. Kemarin, Malena Kudio, saya menangis melihat mereka. Kasihan. Tapi itulah yang mampu kita katakan. Dia rapuh. Dia butuh pendampingan. Dia butuh kelekatan-kelekatan dengan orang-orang lain. Banyak kita hidup dalam berbagai pergumulan sehingga taemo mampu berpikir bahwa ada Tuhan yang empunya hidup ini. Larut mikir dalam masalah, bahkan kita mencari kambing hitam dari setiap persoalan itu. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ayat 22 sampai 33 mengisahkan kuasa Yesus yang menaklukkan alam semesta dan berjalan di atas air. Bahkan dia mampu menenangkan seluruh pergumulan dan persoalan dalam dunia. Kuncinya adalah datang kepada Tuhan, berserah.
ya. Pada saat Petrus menyerahkan dan mempercayakan diri kepada Yesus dan melakukan hal yang sama yang dilakukan Yesus, namun menjadi goyah dengan tiupan angin dan takut sehingga perlahan tenggelam. Padahal jika kita melihat latar belakang Petrus adalah seorang nelayan yang dia sudah tahu bagaimana keadaan air pada saat itu, tapi kok bisa tenggelam? Karena dia tidak konsisten, dia tidak goyah. Banyak orang tenggelam dalam masalah dan tidak bisa survive dalam hidupnya karena dia hanya ada dalam problem orientednya. Masalah. Tanda-tanda masalah itu ada saatnya akan selesai karena ada yang punya hidup ini. Adakah di antara kita yang tidak luput dari masalah? Orang Kristen harus sadar bahwa tak dapat menghadapi masalah atau pergumulan hanya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Dalam hidup ini ada berbagai ketakutan, namun Yesus menghendaki agar kita memandang Dia dan tidak takut lagi. Coba lihat Petrus, pada saat dia memandang Yesus, dia mampu berjalan di atas air, tapi pada saat dia melihat kondisi dan situasinya, dia tenggelam, baru dia minta tolong. Oleh sebab itu kita harus fokus pada Tuhan. Bukankah Yesus berkata setiap persoalan-persoalan yang kamu alami itu persoalan ringan, bukan lagi persoalan berat jika kita bersama dengan Tuhan. Martin Luther berkata, kita memang sudah ditebus, tetapi kita hidup di dalam natur dosa yang senantiasa harus kita jaga hati kita supaya dosa itu tidak menguasai lagi karena sudah dimatikan oleh Kristus. Sangat penting Ibu Bapak Saudara-saudara. Oleh sebab itu, Yesus Kristus itulah penolong yang sejati. Ia berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Kata-kata Yesus ini membangkitkan semangat yang dilandaskan pada kuasanya yang tidak terbatas dan kasihnya yang sangat kuat kepada setiap orang yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Yang kedua, kita harus hidup dalam iman yang hidup, iman yang berbuat, iman yang berkarya. Dalam Roma pasal 10 ayat 4 sampai dibaca bahwa Allah di dalam Yesus Kristus menganugerahkan keselamatan agar setiap orang bisa ikut dalam dunia baru yang dipenuhi kemuliaan Kristus. Karena hanya dengan ketaatan, hanya dengan iman yang total kepada Tuhan, kita mampu untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Bukan liturgianya, tetapi bagaimana makna daripada perjamuan kudus ini. Yesus telah mati, bangkit, dan dilambangkan dengan roti dan anggur yang telah terbagi dan tercurah bagi semua orang yang mau diselamatkan. Saya dan saudara telah diselamatkan. Oleh sebab itu, pada saat Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, dia katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kamu makan dan minum, kamu mengingat bahwa Allah telah mati karena dosa-dosa kamu. Allah telah bangkit untuk memberikan kamu kehidupan baru. Dan jangan hidup lagi berkanjang di dalam dosa. Itu makna yang hakiki daripada perjamuan kudus. Ada banyak orang bekerja
bagi Allah, tetapi seperti kata Paulus, tanpa pengertian yang benar. Oleh sebab itu, jika Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kamu buat dalam jemaat? Apakah engkau setia? Apa yang harus kita menjawab? Mungkinkah kita akan berkata seperti Elia, aku giat untuk membangun kerajaan Allah, karena banyak dewa-dewa Baal yang menghancurkan dan membunuh nabi-nabi Tuhan. Tuhan berkata, apa yang kau kerjakan di sini? Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, dalam menghadapi setiap pergumulan dan hidup ini, Tuhan selalu hadir. Dan Dia akan katakan kepada kita jika kita berseru kepada-Nya, mengandalkan kita dan mempunyai iman yang hidup, tenanglah, aku ini beserta. Dan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi akan menjadi berkat, akan menguatkan kita, akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan. Inilah realitas iman yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita, sehingga kita mampu untuk melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Walaupun ada badai, ada angin sakal, ada guntur menggelur, tapi jika kita bersama dengan Tuhan dan katakan, tenanglah, aku ini ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan semua selain daripada Tuhan yang empunya hidup ini. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh. Kita boleh aminkan bahwa kasih dan anugerah Tuhan nyata. Kita mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Iman telah menyelamatkan kita untuk melihat segala sesuatu. Pengharapan kita telah menyelamatkan kita bahwa Yesus Kristus memberikan kita kekuatan, kemampuan. Dan kasih itulah bukti iman kita yang hidup, bahwa kita telah dikasihi oleh Tuhan dan juga akan menjadi alat kasih di tengah-tengah dunia. Saat ini kita akan masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Mari semua kita mengambil. Yesus telah mati dan bangkit. Tubuh Yesus telah terbagi bagi kita orang berdosa. Darah Tuhan telah tercurah untuk pengampunan dosa, supaya kita layak disebut sebagai anak-anak Allah, dan kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri, dan kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan imam rasuli, dan kita berkata, oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan gereja Toraja bahwa Allah beriman kepada manusia yang kudus, dikuduskan dari kami dari yang Maha Allah, untuk disuruh dalam dunia bagi kerajaan dan pengamatan dan keselamatan. Hormat
gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Roti dan anggur dalam meja perjamuan kudus hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanan yang sempurna telah membebaskan kita dari segala sumber kesusahan, yaitu dosa. Satu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam meja perjamuan kudus, silakan berdoa masing-masing. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu, lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran, oleh penyakit, dan berbagai-bagai hal. Ada juga yang masih terlilit dan terlibat di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya, ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini. Di atas kasih dan kebaikan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus
segenap jemaat Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan iman kita mengangkat hati hidup kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita naikkan doa kita, yaitu doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucap syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambil dan minumlah. Meja Tuhan telah tersedia. Mari Bapak Ibu datang, mulai dari belakang dulu baru terakhir di depan. Silakan. Yang sebelah timur ambil sebelah timur, yang sebelah barat ambil di sebelah barat. Datang di sebelah di rei tengah, baru kembali nanti ke sana. Bapak Ibu ambil rei tengah saja. Berwali
sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Di sana saja nanti aku Tubuh Yesus, tubuh Yesus.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setia atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan Bapak Ibu bersyukur atas kasih karunia Tuhan ini. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dan segenap hati kami karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal menjadi pengantara dan korban satu-satunya untuk segala dosa dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setia, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Dan kami berdoa, sampaikan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dibersihkan. Mari mensyukuri kesempatan memberikan persembahan dalam ibadah saat ini, sambil terus mengingat nats yang mengatakan, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Mazmur 85 ayat 13. Padamu Tuhan dan Allahku mengiringi persembahan kita. Hanya dalam
Ya, dan anak apa hijau salian lah di pertama pembangunan. Oh, baby ratu jo salian. Lah di pertama pembangunan. Baby rang untuk pembangunan. Satu kali. Oh, Kapua de ete Baijo, perkotaan kita sa Baijo Selen. Bai Birang. 300 satu kali. 300 satu kali. 400 satu kali, 2 kali.
403 kali. Oh, itu katanya talokote untuk pembangunan. Pira mau? Talokote untuk pembangunan. 200 satu kali, 200 dua kali, 200 tiga kali. Oh iya bang Asyate, talokote itu katanya untuk pembangunan. Pira mau? Untuk pembangunan. 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Oh manggis, buah manggis untuk pembangunan juga. Buah manggis untuk pembangunan. Pira mau? Satu kali, 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Oh, buah manggis juga pate untuk pembangunan. Buah manggis untuk pembangunan juga Pak. Satu kali, 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Oh ya teh pisang Ambon. Pira mau? 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Yate disiapkan untuk panitia pengucapan syukur di standar T30.000 untuk pengucapan syukur 30.000 standarnya di standar 30. Balik. Oh balik di pesito lo katapi. Oh balik katapi. Ikan mas. Si sola katapi. Wala Suleman na balikan dete. Taam na dia la Suleman tollo. La Suleman na balikan de. Tiga puluh, satu kali, dua kali, tiga kali. Inde. Soalnya bahasa itu ini. Akaban 30. Satu kali, dua kali, tiga kali. Iya. 30. Satu kali, dua kali, tiga kali. Akabami 5 na tandain bangkumi. Dia mai. Pira 50. Satu kali, dua kali, tiga kali. Lima puluh, tiga kali. Depan. Ya pete, soalnya bahasa itu nih.
Bale. Tapu mo 50. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yapte. Oh, 30, 3 kali. Oh iya. Depende. Dan apa? 30 pentalon. Depende. 30 pentalon. Depan 30, 3 kali. Dapat tulah sulit akan dia balik 50, 3 kali. Indah pala baite bale eta sulek kandir ni dako. 50, 3 kali. Dapat. 50, 3 kali. Depende. Dan apa? Tiga kali. Empat. 33 kali. Depende. Iya, masih ada beberapa, silakan angkat Yo. tangan saja supaya diantarkan. Ya. Supaya lebih Bapak Ibu yang Dapat. Oh, 30. 3 kali. Depende. Baik. Dapat. Lamba balik. Dua pokok. 50. 3 kali. Apa mau? Yo, agio merono to natura kwa lako Bapak Ibu, terima kasih atas penguangan natura. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk menghadap Tuhan, menyerahkan dan menaikkan syukur kita, bahkan kerinduan-kerinduan kita, keinginan-keinginan kita di dalam doa syafaat. Dan kita berdoa untuk segenap anggota jemaat kita, anak-anak kita dalam bangku sekolah, bahkan yang sementara mencari pekerjaan, orang tua, saudara-saudara kita yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit,
Secara khusus kita berdoa untuk Bapak Hendrik Pakan yang sementara ini dirawat di Rumah Sakit Elim. Juga Ibu Deborah Minggu yang juga dirawat di Rumah Sakit Elim. Juga kita berdoa untuk rencana pelayanan 1 minggu melalui ibadah-ibadah rumah tangga dan OIG, dan juga rencana pengucapan syukur panen tanggal 20. Juga kita berdoa untuk panitia pembangunan dan para tukang yang sementara melaksanakan pekerjaan di lantai 2 dan 3. Tuhan memberkati, menjauhkan dari segala halangan. Bahkan kita segenap jemaat untuk mendukung pelayanan ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah melawat kita melalui perjamuan kudus. Dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada siang hari ini. Satu sukacita boleh kami alami karena Tuhan memberikan kami peluang-peluang anugerah untuk kami nikmati, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan juga duduk bersama sebagai saudara, bersaudara dan saudara seiman di Jemaat Karambe. Bahkan mungkin ada yang sementara mengikuti ibadah ini melalui live streaming lewat channel YouTube Jemaat Karambe. Biarlah melalui penyembahan kami ini menjadi satu persembahan yang utuh dan sungguh di hadapan Tuhan, dan membawa kemuliaan Tuhan, bahkan juga membawa kebaikan bagi kami. Dan melalui kesempatan ini kami datang bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur, mereka boleh berulang tahun dari tanggal 7 sampai tanggal 13. Dan dalam menjalani 1 tahun umur ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menopang, menuntun sehingga boleh menikmati dan boleh memperoleh kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Demikian juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama dengan beberapa saudara kami yang Tuhan senantiasa pakai untuk menjadi alat berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan kami juga boleh mendukung pelayanan melalui persembahan kami, baik melalui pundi maupun naturah yang telah diuangkan berkati, yang masih ada pada kami berkati, sehingga kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap anggota jemaat-Mu dalam berbagai kehidupan, dalam berbagai hal. Tuhan senantiasa berkati dan topang. Baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha di rumah, di pasar, bahkan juga yang mengelola sawah ladang mereka, bahkan mengurus ternak-ternak mereka, berkati. Sehingga semuanya boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka, dan boleh mengaminkan bahwa Tuhan senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Juga pada kesempatan ini kami berdoa untuk anak-anak kami dalam bangku sekolah. Tuhan senantiasa berkati dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Bahkan ada yang sudah berangkat ke tempat-tempat di mana mereka akan melakukan kuliah sekolah. Tuhan berkati, seperti Irfan, Cika, dan Irte yang hari ini berangkat ke Parepare dan terus ke Balikpapan untuk melanjutkan perkuliahan. Demikian juga dalam minggu-minggu depan ada yang akan berangkat untuk mengikuti wisuda anak-anak mereka, bahkan juga mengantar anak-anak mereka perkuliahan di seluruh persada negeri ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga yang sementara mencari pekerjaan, pasangan hidup, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberikan yang terbaik. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah mereka bersama dan keluarga, maupun yang sementara dirawat di rumah sakit. Secara khusus Bapak Hendrik Pakan dan Ibu Deborah Minggu yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elim. Tuhan senantiasa topang tuntun, Tuhan senantiasa berkati, sehingga boleh merasakan kasih dan anugerah. Demikian juga yang ada beberapa yang sementara dalam masa kemoterapi, Tuhan senantiasa topang tuntun, berikan kekuatan sehingga mampu Tuhan untuk menjalani kemoterapi ini. Juga ada yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Tuhan hiburkan, kuatkan, baik yang sementara disemayamkan di tongkonan mereka masing-masing, maupun yang sementara dalam proses untuk pemakaman, kami serahkan ke dalam tangan kuasa.
Kami berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati. Secara khusus melalui ibadah-ibadah rumah tangga dan ibadah-ibadah OIG, bahkan juga pelayanan-pelayanan insidentil kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Juga rencana pengucapan syukur tahunan jemaat Karambe yang akan dilaksanakan pada tanggal 20, di mana dirangkaikan dengan baptisan kudus. Berkati semua, berkati majelis gereja jemaat Karambe sehingga boleh melaksanakan pengucapan syukur ini. Pembangunan jemaat di lantai 2 dan 3 yang sementara berlangsung, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh para tukang yang bekerja, Tuhan jauhkan dari segala halangan, rintangan, bahkan segala yang mereka butuhkan, bahan dan semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga sumber dana dari jemaat, Tuhan gerakkan jemaat untuk mendukung pelayanan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus dalam menghadapi peringatan 17 Agustus dari pusat sampai di pelosok-pelosok. Tuhan akan menjaga negeri ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh memperingati hari kemerdekaan dan juga boleh merefleksikan dalam berbagai-bagai kegiatan. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian acara ini, kami akan meneruskan ke perjamuan-perjamuan kudus lansia. Tuhan senantiasa berkati dan topang. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, timah kami yang datang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Warta Jemaat Karambe, Minggu 13 Agustus 2023. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mahmud yang sudah memimpin kita di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga. Segenap kita, majelis gereja yang sudah bertugas, diucapkan terima kasih. Warta jemaat yang pertama, persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman PWGT dilaksanakan 14 Agustus 2023 pukul 16 atau jam 4 sore. Pemimpin persiapan Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH MA, diharapkan kehadiran semua pelayan. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 16 Agustus 2023, pelayan Penatua Emiliku, melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang ketiga, perjamuan kudus Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari ini Minggu 13 Agustus 2023 di dalam semua jam ibadah. Pengucapan syukur tahunan Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023 pukul 9 WITA. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya dibaptis agar mendaftar melalui tata usaha atau majelis gereja di masing-masing kelompok. Pastoral bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis dilaksanakan pada hari Jumat 18 Agustus 2023 pukul 10 pagi. Persiapan bersama pelayan firman dan liturgis ibadah rumah tangga Jemaat Karambe untuk hari Selasa 22 Agustus 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 16 sore. Pemimpin persiapan Saudara Awal Sunarsi Luden. Diharapkan kehadiran semua pelayan. Disampaikan kepada anggota Jemaat Karambe bahwa panitia pengucapan syukur tahunan Jemaat Karambe melaksanakan aksi yang kita sudah lelang bersama. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 sebagai petunjuk hidup baru. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka,
tenanglah, aku ini jangan takut. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku sehingga ku selalu bersamamu. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Segenap jemaat Tuhan, pergilah. Tuhan telah menguatkan kami. Bahkan Tuhan senantiasa berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Pandanglah kepada Tuhan dan jalani kehidupan. Walaupun begitu banyak pergumulan-pergumulan, tapi Tuhan senantiasa bersama dengan kita, sehingga kita mampu menjalaninya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita kembali di dalam kehidupan kita, sambil mengaminkan dalam hati kita bahwa tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah